Halo, Assalamualaikum teman-teman Undercard Vlog, apa kabar? Pasti gue doain sehat semua sekeluarga. Hari ini kita akan membahas sebuah Daihatsu TAF generasi ketiga. Dan ada beberapa informasi yang menarik yang insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita simak bareng ya. Nah teman-teman, sebelumnya gue pengen sedikit kilas balik dulu tentang generasi dari Daihatsu TAF di Indonesia. Generasi pertama itu yang kita kenal dengan TAF Kebo bensin. Generasi kedua yang kita kenal dengan TAF Kebo diesel. Generasi ketiga yang kita kenal dengan TAF GT, Rocky maupun Highline. Dan generasi keempat itu yang kita kenal dengan nama Daihatsu TAF Independent. Dari 4 generasi tersebut teman-teman, ternyata ada satu informasi yang menurut gue cukup menarik. Jadi kalau di luar Indonesia, di belahan dunia lain, antara TAF Kebo dengan TAF GT itu ternyata berbeda model. Jadi bukan lanjutan, melainkan namanya udah benar-benar berbeda. Yang disebut TAF itu justru untuk generasi yang 1 dan kedua. Sementara untuk yang generasi 3 seperti ini, itu kalau di Jepang disebutnya Daihatsu Ruger. Atau kita lebih fasih ngomongnya Ruger. Tapi namanya bisa beda-beda teman-teman. Mayoritas di negara lain itu disebutnya Daihatsu Rocky. Kalau misalnya di Inggris disebutnya Daihatsu 4Truck. Sementara di Indonesia, ya kita tetap mengenalnya Daihatsu TAF. Mau yang Rocky, GT, Highline, dan lain-lain. Jadi satu pertanyaan yang teman-teman sering lontarkan itu adalah tentang varian dari TAF generasi ketiga ini. Ya, secara keseluruhan, jadi di TAF yang generasi ketiga itu ada F69, F70, dan F75. F69 itu adalah Highline. Kita mengenal kalau Highline ini mayoritas itu memang 4x2, tapi tetap ada yang 4x4-nya, tapi jumlahnya lebih sedikit. Sementara di Highline ini, varian dari wheelbase-nya juga masih ada beberapa pilihan teman-teman. Kalau untuk yang wheelbase pendek, itu Highline GTS. Untuk wheelbase medium, itu Highline GTX. Dan kalau yang untuk wheelbase panjang, itu Highline GTL. Dan varian untuk Highline yang long wheelbase masih ada beberapa lagi, seperti contohnya Highline Ranger. Itu bedanya di bagian belakang teman-teman, karena untuk bagian belakangnya itu dia lebih pendek ketimbang Highline yang GTL. Sementara yang berikutnya adalah F70. Ya, seperti yang ada di belakang gua ini. Untuk yang F70, itu dia wheelbase pendek, 4x4, dan kita mengenalnya dengan nama TAF GT. Sementara terakhir, untuk yang F75, itu dia wheelbase-nya yang medium, dan atapnya itu dia menggunakan atap yang bisa dicopot, dia bentuknya dari resin gitu, dan dia sama-sama 4x4 juga. Sementara kita mengenalnya dengan nama TAF Rocky. Oke, jadi di samping gua, ini adalah TAF GT tahun 93 milik dari temen gua, Ino. TAF GT ini sebenarnya ngingetin gua ke salah satu bentukan dari TAF generasi ketiga yang menurut gua sangat ideal untuk kita mulai main off-road yang tahap ringan. Apa aja sebenarnya teman-teman yang butuh dirubah? Enaknya, kalau dari TAF itu lebih nggak banyak PR untuk bisa membuatnya siap off-road ringan. Karena final gear-nya juga nggak perlu diotak-atik, selain dari final gear-nya juga nggak banyak pilihan. Terus juga untuk mesinnya, asal udah sehat aja itu cukup, nggak perlu ada yang di-upgrade. Jadi kita lebih butuh untuk main di paling ban, kita ganti yang lebih kasar, kayak misalnya ban MT. Lalu sisanya adalah untuk nyesuaiin dari pernya. Entah kita misalnya ganti yang lembaran lebih panjang, atau menggunakan anting per yang lebih panjang. Dan kenapa gue melihatnya sebenarnya TAF GT ini buat dipakai off-roadnya tuh paling handal ketimbang yang wheelbase medium kayak Rocky atau yang Highline. Jadi mau kita ngomongin TAF GT, TAF Rocky, dan juga TAF Highline, dia rasio gear-nya sama, mesinnya tenaganya sama. Tapi TAF GT memiliki keuntungan dia bawa bobotnya lebih ringan.
Ya, emang berarti ya kekurangannya kalau kita mau off-road gitu, kita nggak bisa bawa barang terlalu banyak, atau orangnya nggak bisa selega pakai Rocky atau Highline. Tapi satu sisi enak ya teman-teman, ya kita kayak bawa Jimny, tapi versi Daihatsu ya, versi diesel, dimana dia itu ringkes, wheelbase-nya pendek, ringan, jadi off-roadnya itu untuk pengendalian lebih gampang ketimbang kita pakai Rocky atau pakai Highline. Jadi begitu gue ketemu dengan mobil ini, pas pertama kali kenalan dengan Ino, gue melihat sebuah TAF yang menurut gue sangat ideal ya. Asal sehat, TAF GT, terus dipakein si ban MT ini, dan pernya sedikit ditinggiin dengan menggunakan anting yang lebih panjang. Ya, udah ketemu ideal, kita udah bisa gas, udah bisa happy. Tapi satu catatan, itu dia. Yang penting mobilnya sehat. Lanjut teman-teman, jadi untuk facelift yang ada di TAF generasi ketiga ini, itu ada di tahun 88. Perbedaannya di bagian lampunya. Jadi sebelumnya itu dia menggunakan lampu bulat teman-teman. Tapi setelah tahun 88, dia menggunakan lampu yang bentuknya kotak. Tapi nggak cuma itu aja, karena untuk mesinnya pun juga berubah. Dari DL41 ke DL42 yang memiliki beberapa perbedaan. Nanti akan jelasin lebih lanjut. Nah, setelah itu, di tahun 91, terjadi lagi perubahan teman-teman. Untuk grill depannya, dia tetap lampu kotak, tapi grillnya udah jauh lebih menarik lagi menurut gua. Agak lebih maju atau lebih tonggos lagi, seperti yang ada di TAF milik Ino ini. Selain itu, kalau ngomongin gearbox, sekarang di tahun 91 itu udah jadi 5 speed. Karena sebelumnya itu masih menggunakan yang 4 speed. Sementara teman-teman, kalau ngomongin modifikasinya, di TAF milik Ino ini, pertama itu untuk headlampnya. Gue tahu mungkin beberapa orang nggak srek juga dan lebih memilih untuk pakai headlamp yang modelnya biasa, termaksud gue sendiri. Tapi ternyata gue diceritain Ino kemarin itu sebenarnya karena ada sedikit accident di mana si lampu yang aslinya itu pecah, dan karena kebetulan yang ada di mobil ini dari sebelumnya itu seperti ini, akhirnya dipasangin nih dulu. Jadi ya kalau misalnya emang nanti mau dirubah sih, paling ini aja ya berikutnya ya, ngubah untuk headlampnya. Sementara yang lain masih standar teman-teman, untuk bumpernya, grillnya tetap dengan warna aslinya, ini body juga tetap warna aslinya hitam ini, tapi emang udah di repaint lagi. Gak apa-apa menurut gua, dan pengerjaannya cukup menarik. Terus di bagian sampingnya ini dikasihin lagi si dekalnya atau body stripingnya lagi sesuai dengan tahunnya ya, dan si variannya. Untuk over fendernya, ini si plastiknya semua juga masih bagus teman-teman. Tapi yang perlu diperhatiin ya, kalau over fender kayak gini, kita mesti melihat bagian di baliknya sini. Karena ini kerap nyimpen yang namanya pasir, tanah yang ngendap dari pentalan ban. Jadi ini enaknya emang sesekali dibuka untuk kita ngebersihin bagian dalamnya supaya bodi bagian fendernya itu nggak karat. Terus teman-teman, kalau kita ngebahas untuk ban, ini bannya udah diganti pakai ukuran 31. Jadi emang udah agak lebih gede lagi. Dan 31 menurut gue ukuran yang ideal dan menjadi maksimalnya kalau si final gear-nya ini pengen enak. Karena final gear di TAF itu pilihannya nggak banyak. Cuma final gear ini, atau pakai punya TAF Kebo yang sedikit lebih low, atau pakai punya Toyota Blizzard yang lebih low lagi. Nah, jadi 31 udah polnya enaknya segitu. Sementara untuk velgnya, ini sebenarnya salah satu velg yang gue suka, jadi nggak perlu dirubah pun, ini udah kuat banget velgnya. Velgnya adalah velg kaleng TAF pinggul 2, dimana kalau yang pinggul 2 ini dia offsetnya lebih keluar lagi, dan emang pasnya pakai yang pinggul 2 ya. Terus sama Ino udah dikembalin lagi dengan ngebeli si dop TAF-nya ini. Geser lagi ke bagian belakangnya, ini juga ternyata udah dipakein footstep. Footstep-nya sebenarnya ini custom dari Fortuner, tapi dipotong. Jadinya bisa muat untuk ukuran di TAF GT. Ya sebenarnya kalau footstep kayak gini, ini gunanya utamanya sebenarnya lebih buat naik aja sih teman-teman. Karena untuk kita jadiin pelindung kalau lagi off-road ngelawatin batu atau apa, ini sebenarnya masih kurang kuat. Tapi emang peruntukan Ino pakai mobil ini sekedar untuk kuliah, pakai dalam kota, jadi oke lah, nggak apa-apa pakai ini. Jadi lebih ke fungsional untuk hariannya. Nah, buat bagian belakangnya, ini relatif juga masih standar teman-teman. Dari mulai bumpernya, untuk dudukan ban serepnya, ini masih pertahanin yang aslinya juga. Ini sedikit tips juga teman-teman, kalau untuk pakai si dudukan ban serep aslinya yang
nempel ke pintu ini sebaiknya si ban serepnya jangan terlalu besar juga, supaya si pintu belakangnya nggak jadi capek, yang akhirnya ya bisa ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan nantinya. Jadi kalau sampai maksimal di sekitaran 31 gini, ini menurut gua masih oke teman-teman. Yang ngebedain di mobil Inno paling ada tambahan spion belakang. Ini spion belakangnya sebenarnya bukan bawaan dari TAF, dan ditempel ini lebih untuk fungsional aja, supaya kata Inno dia bisa ngelihat posisi ban serep belakang. Ya, biar kalau parkir mundur nggak sampai kena ke ban serepnya. Oke, gua akan coba buka. Bukanya masih enak. Nah, sirnya, si door trimnya juga masih oke semua teman-teman. Bagian yang samping, depan, berikut yang belakang. Sementara bagian dalamnya gue lihat kayaknya emang buat urusan audio nih, kelihatan banget anak muda banget. Sepatunya sepatu anak muda di sini semua. Ada Vans, ada Onitsuka, dan satu lagi ada, oh ini sepatu lokal nih, mereknya Kompas ya. Tapi kenapa kita jadi review sepatu ya? Kelihatan kan sepatunya udah anak muda banget, gaul banget. Ya, kita nggak terlalu bahas untuk bagian sini, tapi teman-teman, gue sebenarnya pengen sekalian ngebahas untuk tips ngebeli TAF. Sebenarnya untuk lengkapnya, kalian bisa lihat nanti gue udah sempat bikin di video yang ini. Tapi untuk sekarang ini, gue akan sedikit aja kilas balik lagi apa aja yang perlu diperhatiin. Pertama teman-teman, mumpung kita lagi di bagian belakang, yaitu di bagian sini. Di bagian lantainya, ini udah tutup peredam, bagian sini itu sangat rentan dengan yang namanya karat. Karena kalau misalnya hujan, endapan dari air hujan itu dia nongkrongnya di bagian bawah sini. Jadi kita mesti pastiin di bagian sini, secara untuk bodi-bodinya masih aman semua dari karat. Oke, kita balik lagi ke samping ya. Jadi buat bagian samping, yang perlu dilihat adalah nut atau garis bodinya. Masih pada ketemu nggak sih untuk garisan bodinya? Ini bisa nunjukin juga mobil kita itu bodinya udah capek apa belum ya, yang mau dibeli nantinya. Selain itu yang mesti kita lihat di bagian sini, jangan sampai dia patah leher. Patah leher itu adalah kondisi di mana dia garisnya udah nggak ketemu, jadi udah nekuk ke bawah gini. Karena mungkin pernah si body liftnya itu diangkat. Sorry, bukan body lift. Body mountingnya itu sempat dia diganti, jadi bodinya masih diangkat. Kalau ngangkatnya salah, biasanya suka patah di bagian sini. Selain itu, di bagian pilar B sini, ini juga ngedekok. Itu jadi mesti kita cek. Kondisinya masih bagus, nggak patah leher, garisannya masih bagus. Selain itu teman-teman, kalau ngomongin karat lagi kayak yang tadi gue bilang, sebenarnya ada beberapa bagian juga di kolong. Pertama, untuk di cross member depan, itu juga suka karat, mesti kita cek. Yang kedua, yang mesti dicek itu adalah bagian anting per yang sebelah kiri depan. Karena posisinya, itu adalah posisi yang rentan keropos, karena dari AC, itu tetesan airnya, dia langsung ke bagian sasis itu. Selain itu teman-teman, yang perlu diperhatiin adalah untuk bagian pernya. Jadi banyak kita nemuin TAF yang kondisinya itu udah miring ke kanan. Sebenarnya ada beberapa alasan teman-teman, kenapa banyak yang udah pada tidur ke sebelah ya. Jadi selain bagian dari mobil ini yang berat-beratnya itu kebanyakan di kanan, kayak posisi untuk transfer case, terus juga untuk akinya juga di kanan. Selain itu juga tenaga dari mesinnya ini itu cenderung membuat mobil nekennya ke kanan kalau kita gas gitu. Ya itu dia akhirnya pernya TAF ini banyak yang lemesnya yang kanan duluan. Saran dari gua teman-teman, sebenarnya bukan untuk nambahin lembaran per yang sebelah kanan. Karena spring rate-nya atau tingkat kekerasan pernya akhirnya akan belang antara kiri dengan yang kanan. Yang bagusnya sebenarnya emang kita ngeganti si per down-nya itu. Dan satu saran lagi, per down itu sebaiknya jangan di roll kalau bisa. Kalau misalnya kita mau ninggiin, itu sebaiknya emang dari antiknya, dan nanti untuk hangernya atau bagian satu lagi itu tinggal disesuaikan. Tapi kalau kita ngeroll per, itu cenderung dia karakternya itu akan menjadi lebih keras. Dan satu lagi, lama-lama per yang udah di roll, tetap dia akan ambles atau turun lagi. Jadi ya sebaiknya emang diganti pernya kalau mobilnya udah miring ke sebelah. Oke, kurang lebih gitu. Sekarang kalau kita ngebahas mesin teman-teman. Ini menurut gue adalah salah satu mesin yang gue sangat favorit. Mesinnya bandel, nggak rewel, nggak nyusahin, dan
dalam kondisi standar aja, dia udah lebih dari cukup. Mesinnya diesel 4 silinder 2800 cc, indirect injection, dan sempat mengalami perubahan. Jadi sebelumnya facelift, itu mesinnya kodenya adalah DL41. Ciri-cirinya, dia masih menggunakan timing gear dan Bosch pump inline. Sementara setelah itu, dia udah menggunakan timing belt, dia menggunakan Bosch pump rotary, dan dinamakan DL42. Kalau untuk tenaga mesinnya, secara garis besar kurang lebih di 72 HP, sementara torsinya di 170 Nm. Itu menurut gue jadi salah satu andalan juga yang ngebuat kalau kita mau off-road pakai TAF ini, buat mesin ya, nggak perlu diapa-apain aja, insya Allah tuh udah enak banget. Ya, kembali lagi ya, asal kondisinya emang udah sehat. Dan di TAF-nya Inno ini semuanya juga relatif masih standar teman-teman, paling cuma untuk maintenance saja ya, mastiin untuk segala macam bagiannya ini emang dalam kondisi yang masih fit. Nah teman-teman, gue mau kasih sedikit saran. Kalau misalnya mau diganti yang turbo, kita pengen naikin tenaga, memang salah satu alternatif yang gampang itu adalah kita ngebeli segelondong mesin bawaan TAF yang Jepang, yaitu Ruger. Dia itu kodenya DL62. Kalau yang DL62 dia udah plus intercoolernya juga, dan lumayan teman-teman. Tenaganya naiknya jadi sekitar 100 HP, torsinya jadi sekitar 250 Nm. Tapi kalau kita mau tetap pakai mesin bawaannya TAF di sini dan dibikin turbo, itu juga bisa. Paling selain kita makein perangkat turbo, intake manifold baru, itu juga bagian kompresinya mesti disesuaikan lagi. Ya, mungkin untuk detail itu nanti juga bisa gua akan kasih di bagian deskripsi untuk masalah penggunaan turbo di TAF. Assalamualaikum. Oke, masih berkaitan sama tips kalau kita mau nyari TAF, itu salah satu yang dicek adalah bagian dashboardnya juga. Jadi beberapa bagian, kayak misalnya di trace ini teman-teman, ini suka banyak yang udah bolong. Jadi kita mesti cek kondisinya, plastik-plastik yang ada di sini, mastiin kondisinya emang masih pada utuh semua. Paling selain itu untuk gearbox. Gearbox sih relatif kalau misalnya sehat, dia nggak ada ngeluarin bunyi atau apa-apa yang aneh. Tapi kalau misalnya kita udah nemu cuma suaranya dengung, biasanya itu dari lahar bambunya salah satunya. Selain itu untuk si transfer case, ini paling penyakitnya suka mental aja ke netral. Jadi itu juga mesti dicek terutama untuk si garpunya itu kebalik apa enggak. Ya, pada intinya sebenarnya untuk gearbox atau transfer case ini kalau misalnya kondisinya agak kurang fit, ya ini semua masih bisa dibenerin dengan tidak terlalu sulit teman-teman. Oke, sekarang kalau kita ngomongin TAF-nya Inno ini, gue ngeliat ke bagian dalamnya cukup anak muda banget. Selain ada beberapa untuk pengaturan audio, terus joknya udah pakai model-model yang semi bucketnya. Ini ada cerita menarik juga. Ternyata TAF-nya Inno ini pas pertama kali dapet, itu interiornya nggak ada. Jadi nggak dapet jok dan beberapa bagian lain. Dan karena Inno ini dulunya main sedan, jadi akhirnya kemarin ini pas mau ngebuletin mobil, joknya pakai yang ada dulu di rumah, yaitu jok dari salah satu sedannya yang sempet dia pakai joknya ini. Ya udah, akhirnya ditaruh di TAF sekarang ya, berasa lebih sporty. Tapi kalau untuk yang lainnya kurang lebih yang gue suka sih bersih setidaknya, walaupun agak sedikit apa ya, menurut gue kayaknya kalau buat dipakai off-road sayang ya, udah full karpet dan banyak bagian-bagian yang menurut gue kayak gini nanti agak repot kalau kita pakai off-road kena tanah. Oke teman-teman, saatnya kita untuk test drive TAF GT 93 ini. Mungkin gue nggak terlalu akan nge-test drive secara pengalaman yang gue dapetin nyobain mobil ini, tapi lebih ke TAF GT secara keseluruhan ya. Karena di mobil Inno ini juga untuk mesinnya full standar juga, untuk pernya juga masih pakai per standar, walaupun antingnya udah diganti lebih panjang ya, supaya ban MT ukuran 31 ini bisa masuk. Impresi gua pertama kalau ngomongin buat si suspensi dulu, menurut gua enaknya kalau di TAF itu misalnya gua banding sama Jimny ya, soalnya orang suka ngebanding ini sama Jimny, apalagi TAF yang short gini, yang GT gini, karena sama-sama wheelbase-nya pendek, jadi
ya secara suspensi juga suka dibandingin. Tapi kalau misalnya TAF, yang gue lebih suka pertama itu suspensinya lebih lentur. Jadi kalau kita ngomongin untuk si travelnya, artikulasinya pas lagi off-road, dia itu mainnya lebih banyak, lebih lentur daripada si Jimny. Kita ngomong Jimny generasi 2 ya, pasti bukan Jimny generasi yang keempat. Yang ngebedain, walaupun sama-sama dia pakai per daun, tapi untuk yang di bagian depan ya, kalau di TAF itu modelnya correction. Bedanya apa kalau yang model per daun correction, dia si antingnya itu ada di yang posisi belakang, bukan di posisi depan alias yang di ujung dekat ke bumper. Sebenarnya itu ada plus minusnya juga teman-teman. Mungkin gua akan ngejelasin lebih lanjut lagi, nanti bikin video sendiri tentang perbedaan sistem suspensi per daun yang correction dengan yang normal ya. Nanti akan gue jelasin. Yang pasti kalau misalnya di TAF itu correction, jadi dia tetap ada kelebihannya. Kayak misalnya dia kalau untuk nerjang-nerjang kayak gundukan gitu, mau itu polisi tidur atau lagi off-road, dia itu lebih smooth karena arah masuknya si ban dan gardan itu ke arah dalam gitu. Jadi nggak ngelawan si arah ininya ya, impact-nya gitu. Selain itu teman-teman, kalau ngomongin untuk empuknya yang gue suka, walaupun sama-sama standar dibandingin sama Jimny, tapi itu udah jauh lebih empuk, lebih nyaman. Jadi ya kalau kita mau pakai untuk harian pun, menurut gue lebih nggak terlalu banyak PR-nya dibanding sama Jimny. Cuma yang harus dipikirin, karena dia lebih gampang miring, ya kita tinggal ngecek aja kira-kira dia ini nggak mobilnya masih lurus apa ya udah miring. Sementara kalau Jimny kan jarang ya kejadian mobilnya miring, itu lebih di TAF. Jadi TAF mesti perhatiin itunya. Terus buat mesin, kayak yang gue bilang tadi juga, TAF itu dalam kondisi standar, mesinnya sehat ya, yang penting itu udah lebih cukup banget, lebih dari cukup untuk kita pakai harian, lebih dari cukup untuk kita pakai off-road, asal catatannya satu, ukuran bannya juga jangan terlalu besar. Yang optimal menurut gua tetap maksimalnya itu ukuran bannya di 31 inch supaya nggak terlalu kedodoran ya, nggak terlalu tekor ya, kurang lebih sih kayak gitu sih teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Jadi yang gue suka itu sebenarnya kalau kita ngomongin TAF yang GT atau yang wheelbase pendek ini, buat di dalam kota tuh lebih enak ya, buat manuvernya segala macam, parkir ya, kembali lagi karena wheelbase-nya pendek, bodinya lebih pendek. Tapi ya kekurangannya kita bawa barang nggak bisa sebanyak yang Rocky atau yang Highline, dan bawa orangnya walaupun sebenarnya aslinya ada kursinya untuk yang di baris belakang, tapi ya agak empet-empetan ya ketimbang kita pakai Rocky yang agak lebih lega. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman impresi gue tentang TAF F70 ya, atau TAF GT seperti yang gue pakai ini. Jadi secara overall kalau gue boleh rangkum, apalagi yang kaitannya sama off-road, menurut gue TAF GT itu atau TAF F70 lainnya itu nggak perlu terlalu banyak PR kalau kita mau membuatnya siap untuk off-road ringan. Jadi anggap misalnya dari kondisi benar-benar standar, kita ganti ban AT atau ban MT aja itu udah lebih dari cukup, karena dia untuk suspensinya ya, terutama untuk pernya itu udah enak banget, artikulasinya udah enak, buat mesinnya lebih dari cukup. Paling ya kunciannya bannya jangan terlalu besar, sama aksesorisnya juga jangan terlalu banyak, karena kalau aksesorisnya makin banyak, bobot makin berat, kekurangan di TAF, dia pilihan manual gearnya nggak banyak. Nggak seperti mobil-mobil lain kayak misalnya Jimny atau Land Cruiser atau Jeep, mereka punya panel gear banyak, jadi kalau bobotnya makin berat atau bannya makin gede bisa diganti panel gear. Tapi kalau di mobil TAF ini ya pilihannya hanya sedikit, jadi kita mesti bijak kalau misalnya mau pakai, kita hitung lagi ukuran ban dan bobotnya, kecuali kita udah ganti gardan ya, atau kita udah nantinya ganti mesin yang lain ya. Jadi kurang lebih gitu sih teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kita bahas tentang TAF generasi ketiganya lah, yaitu F70 dan kawan-kawannya, dan insya Allah bisa ada banyak video yang bermanfaat lagi buat teman-teman. Pastikan kalian udah subscribe jika belum, dan like juga jika kalian suka video seperti ini dan video-video sejenis lainnya. Oke, gue doain kembali lagi sehat untuk kalian semua. Sampai ketemu dan assalamualaikum.